Halo bagi booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di episode kali ini kita akan bahas mengenai Sri Asih yang menjadi film kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe. Akhirnya Pak ya, setelah perjuangan mereka selama 3 tahun ini, dan seharusnya film Sri Asih ini akan tayang pada tahun 2020 kemarin. Tapi karena saat itu ada pandemi COVID Pak ya, jadi mereka berusaha untuk meng-cancel project ini dan mereka akan melanjutkan project ini di lain kemudian hari. Sampai akhirnya hasilnya udah mulai keluar dan kita bisa melihat hasilnya di film Sri Asih ini di bioskop kesayangan kalian Pak. Jadi buat kalian nonton, tonton film Sri Asih ini karena gue udah menjelaskan berbagai macam first impression gue. Itu kan bisa cek aja di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah Pak ya, seperti itu. Jadi di sini gue akan menjelaskan mengenai review non spoiler dari Sri Asih ini Pak ya. Oke, sebelum kita ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai review non spoiler Sri Asih. Oke, karena sekarang kita udah melihat film Sri Asih Pak, jadi sekarang kita bisa dong untuk memulai review non spoiler ya, karena gue udah menambahkan berbagai macam hal yang gue suka, tapi ada juga nih hal yang gue nggak suka di film Sri Asih ini. So gue akan tuangkan semuanya di video kali ini. Oke, yang pertama yang gue suka itu adalah sinematografinya yang begitu ciamik. Dari awal sampai akhir, sampai ke battle scene ya, kita bisa melihat sinematografinya itu begitu ciamik banget Pak. Dari pergerakan kameranya, dari pengambilan angle-nya lah, sampai ketika ada scene Sri Asih lawan setan, itu kan kita bisa melihat di trailernya kan cepet banget Pak ya pergerakannya. Dan memang ketika di filmnya memang seperti itu Pak, cepet banget Pak. Tapi gue bisa melihat pergerakan kameranya bisa mengimbangi karakternya yang di shot Pak. Kita sebagai penonton itu gak dibuat pusing liatnya Pak. Nah gitu, makanya gue harus akui sinematografinya, DOP-nya ya bagus banget. Dalam segi pengambilan gambar tuh gak ngasal DOP-nya. Jadi gue bisa melihat apa pergerakan kameranya bisa dibilang itu lovable juga, gak bikin pusing. Ketika ada adegan action lah, adegan mereka dialog lah, gak ada karakter yang membelakangi kamera, semua itu bisa terlihat dengan jelas gitu Pak ya, seperti itu. Makanya oh my god, bagus sih. Oke, yang kedua, banyak banget Easter egg yang ditampilkan. Nah oke, buat kita nih yang membaca komik Bumi Langit hingga sekarang akan menemukan berbagai macam Easter egg yang ditampilkan, seperti detailnya sampai ke tokoh Gundalanya. Nah seperti gue bilang tadi, Sri Asih ini adalah film kedua Bumi Langit Cinematic Universe yang akan menjelaskan alasan dia tuh muncul originnya, sampai akan menjelaskan kepada originnya si Gundala. Di Gundala kan kita udah lihat ya, bahwa Gundala ketika dia tuh akan menghentikan anak buah pengkot yang berusaha untuk menyebarkan serum amoral kepada ibu-ibu hamil yang saat itu kena Pak ya, tiba-tiba kan si Asih nongol tuh. Nah itu akan jelaskan di film ini kenapa si Asih itu bisa nongol. Nah jadi apa, ada pembentukan grup superhero yang bernama Patriot. Nah memang dari awal fase 1 Bumi Langit ini, Joko Anwar udah menjelaskan planningnya bahwa ini akan mengarah ke film Patriot ya, literally kayak Avengers yang jagoan Indonesia lah ya, seperti itu. Jadi ada berbagai macam jagoan-jagoan Bumi Langit yang akan dibuatkan film soalnya dulu, habis itu mereka akan dikumpulkan menjadi grup satu jagoan Patriot ini Pak. Dan kenapa ini semua di review di Sri Asih? Karena buat yang belum tahu Pak ya, Sri Asih ini adalah pemimpin dari grup Patriot ini, seperti itu Pak ya. Dan gak hanya itu aja Pak ya, bahkan untuk Easter egg villain-villainnya yang tersedia itu gak hanya Dewi Api aja loh, ada banyak banget ancaman serius yang di highlight di film ini. Oke, yang ketiga, semua karakter developernya gue bisa peduli Pak. Nah kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena biasanya dalam film superhero Pak ya, selalu karakter villain ini yang dilupakan developernya, sehingga terkesan villain itu kurang mengintimidasi dalam segi cerita, acting, bahkan naskahnya pun gak diberikan perkembangan Pak untuk villainnya Pak. Seperti itu, malah kita lebih utama ke hero-nya. Jadi gue gak merasa takut dengan villainnya Pak di kebanyakan film superhero. Contoh kayak Marvel deh, mereka tuh lebih mengutamakan hero-nya daripada villainnya di awal-awal fase 1, 2, 3 Pak, seperti itu. Tapi ketika gue melihat di film Sri Asih ini, gue bisa melihat protagonis sama antagonis mereka tuh ada developernya masing-masing Pak. Itu yang gue suka. Bahkan sampai teman-teman ala-ala yang muncul di awal-awal sebagai karakter pelengkap, itu mereka tuh ada developernya loh. Kenapa? Karena bukan mereka dengan ala-ala deket, dan itu tentu juga di scene-scene di awal-awal film Pak, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan villain baru seperti Prayogo.
sebagai the boss mafia alias kingpinnya Pak ya. Karena di film Gundala kan kita udah diperkenalkan villain sekelas Pengkor yang juga merupakan adalah seorang bos mafia juga. Nah, gue pengen tahu nih apakah sama nih antara Pengkor sama si Prayogo. Karena literally mereka berdua adalah orang yang berbeda Pak. Nah, gue pengen tahu apakah ada kesamaan. Ternyata setelah gue melihat Prayogo di film si Asi ini, gue bisa melihat motifnya beda, tujuannya beda, bahkan sampai di akhir-akhirnya memang dia punya ambisi jauh lebih berbeda dari apa yang udah kita lihat di Pengkor kemarin Pak. Seperti itu makanya oke, gue bisa menemukan dua bos mafia yang mempunyai misi dan tujuan yang berbeda. Tapi tujuan sama adalah untuk menyingkirkan semua orang-orang miskin seperti yang ada di trailernya. Cuma di film ini si Prayogo jauh lebih spesifik Pak, seperti itu. Oh my god, bagus banget sih. Dan juga bagus ya Prayogo ini dari awal tuh kita dijelaskan dari awal dia menjadi mafia lah, bagaimana asal-usul keluarganya lah, bagaimana kasusnya Pak di kota itu. Ternyata semua itu ada asalnya dijelaskan Pak. Dan itu di filmnya gak di dialog loh. Tapi kita sebagai penonton dibuat tebak-tebak. Oh jadi begini toh, oh jadi begini toh, seperti itu. Jadi itu yang reaksi yang gue dapatkan ketika gue menonton film si Asi ini untuk pengembangan si Prayogo ini Pak, seperti itu. Jadi apa ya, kalian akan bisa merasakan betapa hebatnya villain yang dibangun oleh si KOP ini untuk si karakter Prayogo ini Pak, seperti itu. Jadi gua merasa gua takut Pak dengan si film Prayogo ini ya, karena lagi-lagi developernya jelas tidak awal sampai akhir, sehingga ketika di akhir-akhir itu kita bisa tambah-tambah sendiri. Oh jadi begitu tuh, oh jadi begitu tuh, seperti itu ya. Bagus. Oke, keempat, sound desainnya sangat ciamik banget Pak. Nah kenapa gue bisa bilang begini? Karena gini, like it or not, gue udah nemu banyak banget film-film Indonesia yang menampilkan dengan berbagai macam ancaman iblis, tapi suaranya ketika iblis itu berdialog kepada penonton atau kepada para tokoh protagonisnya, mereka itu suaranya terlalu double dan juga artikulasinya nggak jelas Pak. Nah ternyata masalahnya ada di sound editingnya Pak. Pada saat didengar oleh para penonton, ya gak denger Pak. Jadi gue gak bisa mendengarkan apa ancaman atau dialog yang disampaikan oleh iblis itu Pak. Contoh kayak film Jagat Arwah kemarin, sama di film Kodrat kemarin. Aduh astaga, tuh ngomong apa gak jelas Pak. Serius, ngomong apa gak jelas itu. Kenapa ya? Lagi-lagi iblisnya bagus, bisa mengintimidasi di sekitar teror ya. Tapi lagi-lagi gue gak bisa menemukan apa ya, kata-kata ancaman yang serius dari dia Pak. Gak ada. Jadi gue gak ngerasain gitu loh. Tapi ketika gue melihat di film si Asi ini, suara TV apinya, suara dokter setannya, itu kan suaranya double banget Pak ya. Tapi ketika gue bilang itu, oh my god, jelas banget, artikulasi jelas, bahkan penyampaian mereka itu tepat di semua scene-nya. Makanya ketika gue melihat film ini si Asi ini, gue juga peduli sama semua villain-villainnya Pak, karena semua ada developernya. Dokter setan juga ada developernya, TV api juga, bahkan suara mereka itu jelas ketika mereka berdialog. Walaupun itu ditimpa oleh background musik, tapi gue masih bisa mendengarkan suara mereka itu jelas. Nah seperti itu yang gue perhatikan, jelas banget lah, seperti itu. Makanya gue sebagai penonton tuh ketika gue berusaha memahami apa yang dimaksud oleh villain ini, nyampe ke gua. Nah akhirnya mereka udah mendengarkan kesah keluh kita mengenai berbagai macam sound editing yang bisa dibilang tuh numpuk dan juga begitu lebay di semua berbagai macam film sebelumnya Pak ya. Contoh kayak Kodrat kemarin, aduh sayang banget Pak itu. Suaranya ngomong apa nggak jelas Pak. Tapi di film ini Dokter Setan, Dewi Api yang mereka memiliki ciri khas diri tuh, suaranya mereka tuh jelas banget dan juga nggak terlalu lebay. Itu yang gue suka sih seperti ini. Oke, yang kelima, CGI yang berhasil diperbaiki. Akhirnya KOP sebagai sutradaranya dan juga tim CGI-nya, mereka berhasil memperbaiki semua CGI yang terlibat. Contoh kayak CGI ledakan, asap ya. Karena gini, maaf deh, di breakdown sebelumnya gue tuh udah ngomong bahwa untuk CGI yang menurut gue tuh masih kasar itu adalah bagian ketika gunung Merapi itu meledak, dan itu kan udah ada di trailernya Pak ya. Dan ketika gue melihat itu, asapnya kok kayak terlalu 3D banget gitu loh. Jadi asapnya itu kayak cuman CGI yang nempel ke frame doang, gak yang jadi satu gitu loh. Tapi ketika gue melihat hasil akhirnya di film si Asi ini, gue bisa melihat, oh my god, semua itu diperbaiki Pak. Apalagi asap-asapnya si Dokter Setan ketika dia bertarung dengan si Asi, itu maaf, itu cepet tapi itu bagus banget Pak. Asapnya begitu the real asap gitu loh. Bahkan sampai CGI Dewi Apinya. Nah maaf nih, ini ya buat kalian yang udah pernah berkecimpung ke dunia CGI atau dunia animasi, kalian pasti bisa setuju dengan gua bahwa untuk animasi api, air, pasir segala macam itu mereka tuh adalah elemen yang sangat sulit untuk dibuat CGI ya Pak. Karena kalau itu mau dibuat realistis, dan itu kan butuh waktu yang sangat-sangat lama Pak untuk menggarap CGI yang serealistis ini Pak. Tapi ketika gua melihat asap-asapnya itu maaf, bagus banget Pak. Anjir, asap bagus banget. Dewi Api CGI juga mulus banget. Itu the real api Pak yang gua lihat Pak. Jadi apa ya, api, asap segala macam elemen-elemen seperti itu tuh nggak kerasa kartunis di
frame gitu. Jadi oh my god, bagus. Jadi apa ya, gue bisa merasakan mereka tuh benar-benar berusaha untuk memperbaiki CGI yang kurang enak di mata oleh para penonton, sehingga ketika film itu diundur, mereka pasti ya untuk apa ya, memperbaiki hasil CGI yang bisa enak di mata lah ya, seperti itu. Dan ketika itu rilis, oh my god, anjir, bagus banget, gila. Jadi apa ya, gue bisa merasakan tim CGI-nya ini belum berhasil untuk membangun vibe-nya dalam segi film tersebut, Pak, seperti itu. Oke, aja dari segi positif yang gue temukan di film ini. Dan sekarang gue akan bahas mengenai kekurangan alias bagian negatif yang gue temukan di film Sri Asih ini. Yang pertama, plot twistnya yang gagal diperlihatkan. Nah, kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Memang ada plot twist untuk memperlihatkan siapa identitas villainnya. Apalagi di film Sri Asih ini ada revealnya siapa identitas dari Dokter Setannya sebenarnya, Kak. Karena di awal di trailernya aja kita sebagai fans udah menebak-tebak siapa nih villainnya, siapa yang pakai Dokter Setannya. Ternyata setelah itu di reveal, ya itu sebenarnya udah ada di awal-awal sebenarnya. Dan itu mohon maaf ya, ketika si villain itu buka topengnya dan itu di reveal, seharusnya sebagai penonton kan akan dibuat kaget, Pak ya. Tapi gua merasa itu nggak kaget, Pak, dan semua studio itu gua hening. Karena apa? Karena dari awalnya udah diperlihatkan, awalnya udah diperlihatkan nih orang ini akan menjadi villain utamanya, Pak. Udah ada plotnya. Jadi gua nggak merasakan ada kejutan yang hangat ketika dia buka topengnya. Ya, itu angle-nya, backsound-nya itu udah mau menunjukkan bahwa ini adalah plot twist. Tapi lagi-lagi gak berhasil di gua, Pak. Jadi karena lagi-lagi di awal tuh udah ditunjukkan bahwa ini akan menjadi villain utamanya, Pak, sebagai orang dibalik topeng Dokter Setan. Ya elah, aduh, itu sayang banget sih kalau itu seandainya nggak ada scene itu di awal-awal, Pak. Dan ketika itu di reveal, ya gua sebagai penonton mungkin kaget, Pak. Nah, oh ternyata dia tuh dalangnya. Itu, ya itu kan memang tema-tema film superhero pada umumnya yang villain pakai topeng. Ketika itu kan selalu seperti itu kalau mau dibuat plot twist, Pak ya. Ya elah, aduh sayang banget nih. Itu sih yang gue sayangkan banget untuk film ini. Nah, yang kedua, banyak unnecessary fighting. Nah, ini adalah kelemahan kedua yang udah gue temui sejak film Gundala ini. Dan di film Sri Asih ini mereka mengulangi hal yang sama, Pak. Yaitu ada ketika Sri Asih ini melawan berbagai macam apa ya, anggota-anggota gengnya Prayogo. Itu menurut gue tuh terlalu kelamaan menurut gue. Karena gue yakin Sri Asih pasti menang, Pak, melawan mereka. Pasti menang karena gue melihat ketika Sri Asih melawan anak buah Prayogo tuh mereka banyak, Pak ya. Tapi itu di shotnya terlalu lama. Ya elah, lama banget. Itu seharusnya nggak usah diperlihatkan lebih panjang, nggak usah. Itu cukup dibuat sebagai scene montage aja. Nah, buat yang tahu ya, scene montage itu adalah scene di mana ketika di mana tokoh protagonisnya ketika dia melawan villain-villainnya itu hanya singkat aja, karena kan ya basicnya si protagonis kan hanya melawan anak buahnya doang. Jadi yang gak terlalu lama diperlihatkan di scene gitu loh ya. Contoh, kita ambil contoh kayak di film Spider-Man yang tahun 2002 karya Sam Raimi. Kan ada scene tuh ketika Spider-Man tuh dia tuh ngelawan berbagai macam penjahat-penjahat kerucu-kerucu di jalan New York. Dan ketika scene itu diperlihatkan, kita bisa melihat ini Spider-Man pasti menang dong. Pasti menang. Dan juga itu scene singkat banget, jelas, bahkan ya gue bisa melihat Spider-Man-nya OP lah. Nah, jadi sesuai. Jadi gue sebagai penonton ketika lihat scene itu gak ngantuk, Pak. Walaupun scene-nya hanya dia ngelawan para kerucu-kerucunya aja gitu loh. Makanya itu yang gue langsung ngomong, wah saya banget nih, ini cuma kerucu-kerucu doang tapi shotnya kelamaan gitu loh. Ya elah, saya banget nih. Makanya itu gue juga protes di film Gundala, banyak banget unnecessary fighting. Ya seperti ini di Sri Asih mereka mengulangi hal yang sama. Aduh, ya udah, makanya gue agak di tengah-tengah film agak sedikit kantuk sih ya. Ya karena itu banyak banget unnecessary fighting gitu ya. Saya banget sih, Pak. Oke, yang ketiga, beberapa dialog yang kerasa komik banget. Ya memang gue tahu ini adalah adaptasi komik, tapi kan dialognya nggak sampai komik banget dong. Karena gue nemu ada beberapa dialog yang gue tuh komik banget, khususnya di bagian pertarungan finalnya, Pak. Astaga, itu udah keren banget, tapi lagi-lagi dialognya komik banget, Pak. Dan ada satu dialog Sri Asih ngomong ke Dokter Setan, Anda lantas dan gitu-gitulah. Dan menurut gue tuh nggak banget sih, Pak. Masa film superhero berkonflik dengan villain ini ngomongnya Anda sih, ngomongnya bukan kau tapi Anda. Anda, aduh, terlalu formal Anda. Aduh, makanya gue bener anjir komik banget dialognya. Makanya menurut gue tuh kurang dalam segi dialognya. Untungnya dialog itu keluar di akhir aja, jadi nggak yang terlalu fatal di filmnya. Tapi untuk sisa dialognya itu menurut gue tuh masih aman-aman aja loh. Cuma di akhir-akhir tuh astaga, udah tahu itu ada Dokter Setan, dia masih ngomong Anda. Aduh, lu mau bertarung atau mau rapat sih? Itu makanya bahasanya tuh bahasa formal banget, Pak, gitu. Ya at least dia bisa ngomong kau loh. Oh ternyata kau selama ini. Nah, daripada ternyata Anda selama ini. Aduh, Anda loh. Kayak gue kayak melihat rapat notulen, Pak, di sini, Pak. Itu masalahnya ya. Jadi gue nggak ngerasain bener-bener dialognya bisa bilang pas gitu. Dan untungnya itu cuma muncul di akhir-akhir doang. Untungnya. Aduh,
gitu Pak ya. Oke, itu aja yang bisa gue temukan dari segi positif dan negatif untuk film si Asi. Tapi yang jelas film si Asi ini bisa menjadi film kebangkitan Bumi Langit yang sebenarnya. Dan memang Bumi Langit ini akan merencanakan berbagai macam proyek mereka, seperti contoh kayak series Tira yang akan tampil di Disney Plus. Untuk Virgo and the Sparkling udah bisa kita lihat di tahun 2023 nanti bayar sebagai film ketiga dari PCU ini. Dan juga Gotham and Tira yang sebenarnya akan diproduksi oleh mereka, seperti itu Pak ya. So gue bisa melihat titik kebangkitan Bumi Langit ada di film Sri Asi nih Pak ya. Dan untuk next ya, gue akan bahas mengenai review spoiler dari Sri Asi, karena gue udah menemukan berbagai macam detail dan juga easter egg yang siap gue bahas di video selanjutnya Pak ya. Dan gue pastinya di next ya akan bikin podcast kok untuk membahas Sri Asi secara lebih dalam, yaitu bersama Jagoan Kancil, Kramax, Nona Dulu, dan juga Feel Gorgeous Official Pak ya. So ditunggu aja mengenai podcast dari kita, oke? Nah, sekarang giliran kalian nih mengenai film si Asi seperti apa, oke? Gimana pendapat kalian? Berapa rate kalian? Apa review kalian? Tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita @manajelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!